Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, walaupun kita pembelajarannya daring, kita harus tetap semangat ya anak-anak untuk mencari ilmu. Jangan disia-siakan ya anak-anak. Oke, kita akan mempelajari tema 2 dan subtema 1. Tema 2 persatuan dalam perbedaan, tema 1 rukun dalam perbedaan. Pembelajarannya keempat ya anak-anak. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kemudian itu muatan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Yang kedua yaitu muatan pembelajaran pada PPKN. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Coba kalian nanti buka buku tematiknya halaman 26. Ibu akan membacakan teksnya. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, ISW Karno, Muhammad Hatta, dan DR Regimen Videodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marshal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara Sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan orang asing. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Nah, sekarang coba anak-anak membuat nanti 6 orang ya di kelompoknya ya. Seperti ini nanti kalian buatnya ya. Di sini nama ketua kelompoknya dan ke bawahnya itu nama anggotanya. Kemudian ada kelas, semester, tema, dan subtema Bapak. Terus kemudian di sini ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, itulah aspeknya. Ya. Di sini pertemuan di Dalat Vietnam. Tengah-tengahnya nanti kalian tulis seperti ini. Seperti ini. Ya. Nah, untuk apa pertanyaannya itu, apa informasi yang disampaikan Marshal Terauchi pada pemerintahan Indonesia. Dan yang kedua itu pertanyaan untuk mengapa. Mengapa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Yang ketiga, siapa. Nah, pertanyaannya yaitu, siapa tokoh yang terlibat dalam pertemuan Dalat Vietnam. Terus yang keempat, itu pertanyaannya bagaimana. Bagaimana kondisi yang terjadi di dalam negeri setelah pertemuan Dalat Vietnam. Yang kelima, itu pertanyaannya kapan. Kapan diadakan pertemuan antara Jepang dan Indonesia di Dalat Vietnam. Yang keenam, yaitu di mana. Pertanyaan di mana, yaitu tempat kerja pertemuan antara Jepang dan Indonesia. Sudah paham anak-anak tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia? Nanti kalian tugasnya itu membuat kelompok. Dalam kelompok itu beranggota 6 ya. Jadi nanti kalian buat tabel nih, peta pikiran seperti ini yang ibu contohkan nih. Ibu juga akan share ke grup WA. Ini nanti akan dipresentasikan oleh kalian. Dan satu orang ini harus bisa mempertanggungjawabkan dari 6 anggota ini. Satu orang bisa mendapat apa? Pertanyaan yang tadi ibu sebutkan misalnya, apa informasi yang disampaikan Marshal Terauchi pada pemerintahan Indonesia. Nah, di sini kalian jawabannya tulis di sini. Kemudian misalnya satu orang itu kebagiannya itu apa? Jawab, harus bisa mempertanggungjawabkan apa sih jawaban itu ya. Jadi satu orang itu mendapatkan pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Jadi anak-anak, satu orang itu mendapat pertanyaan misalnya apa, nah anak tersebut menjawab. Jadi harus bisa bertanggung jawab atas jawabannya, menjelaskan ke teman-teman lainnya nanti di Zoom. Oke, pada muatan PPKN ya.
PPKN. Perbedaan yang ada di tengah masyarakat meliputi perbedaan suku bangsa, tradisi, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, bahasa daerah, agama atau keyakinan. Itu perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Nah, yang harus kita lakukan dalam menyikapi perbedaan dan keberagaman di masyarakat antara lain dengan mengedepankan kepentingan bersama, saling menghormati, dan bertoleransi. Itu yang harus kita ingat ya anak-anak, penting diingat ya. Jadi untuk atasi perbedaan tadi di dalam Indonesia, itu yang pertama mengepentingkan kepentingan bersama, yang kedua itu saling menghormati, yang ketiga toleransi. Nah, contoh nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah yaitu yang pertama membantu teman yang kesulitan dalam belajar, kemudian kedua piket bersama-sama, yang ketiga itu mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Itulah contoh-contoh nilai-nilai persatuan di lingkungan sekolah. Nah, apa sih manfaat yang kita dapat manfaat yang kita hidupnya akan aman, damai, dan tentram. Terus kemudian terhindar dari perselisihan dan pertengkaran. Nah, jadi tugasnya yaitu nanti kalian tulis contoh-contoh nilai persatuan dalam kehidupan sekolah yang tadi Ibu contohkan, terus kemudian keluarga dan masyarakat. Untuk sekolah yang tadi Ibu sebutkan contohnya jangan kalian ikutin, jadi kalian harus berbeda. Apa sih, kan banyak tuh contoh-contoh persatuan, nilai-nilai persatuan itu dalam kehidupan di kegiatan di sekolah apa aja, nanti kalian sebutkan ya. Jadi materi yang Ibu sampaikan semoga bermanfaat buat kalian. Oh iya, sebelumnya tadi kesimpulan yang tadi pembelajaran pada muatan bahasa Indonesia dan muatan pertama itu kita harus mengetahui untuk muatan bahasa Indonesia, yaitu kesimpulannya kita harus mengetahui apa saja sih pentingnya kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada proklamasi kemerdekaan di Indonesia ya. Jadi yang kedua, muatan PPKN kesimpulannya kita harus mencontohkan dan menerapkan tentang nilai-nilai persatuan dalam maupun lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Itu sangat penting ya, dan penting diingat yaitu 3, harus mengedepankan kepentingan bersama, yang kedua saling menghormati, yang ketiga toleransi. Itu yang harus kalian ingat ya anak-anak. Jadi kalian harus bisa menerapkan ketiga tersebut. Mohon maaf. Sekian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian dan kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.